Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ikhwan Astiar dan partner saya Zahra Zain. Kami akan mempresentasikan tentang koagulasi dan flokulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi merupakan penambahan zat kimia koagulan ke dalam air baku dengan tujuan mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid, sehingga partikel-partikel tersebut dapat bergabung menjadi flok-flok halus. Tadi kita menyinggung tentang koloid. Koloid merupakan sistem yang partikel-partikelnya terdispersi secara merata dalam suatu medium. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam metode koagulasi. Yang pertama, ada kualitas air. Kualitas air meliputi gas-gas terlarut, warna, kekeruhan, rasa, bau, dan kesedahan. Yang kedua, ada jumlah dan karakteristik koloid. Yang ketiga, ada derajat keasaman air atau biasa disebut pH. Yang keempat, ada temperatur air. Yang kelima, ada alkalinitas air bila terlalu rendah ditambah dengan pembubuhan kapur. Yang keenam, karakteristik ion-ion dalam air. Dan yang ketujuh, pengadukan cepat dan kecepatan pedal. Efektivitas koagulasi dapat dilihat berdasarkan TDS dan berdasarkan COD. Efektivitas koagulasi berdasarkan TDS menyatakan persen penyisian padatan terlarut atau dissolved solid akibat proses koagulasi. Sedangkan efektivitas koagulasi berdasarkan COD menyatakan persen penyisian senyawa-senyawa organik akibat proses koagulasi. Peningkatan efektivitas dalam proses koagulasi dapat ditinjau pada faktor-faktor yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Zahra Zain. Sebelumnya, terima kasih kepada partner saya Ikhwan. Untuk berikutnya, kami akan menjelaskan tentang metode flokulasi. Jadi, apa itu metode flokulasi? Flokulasi adalah suatu proses aglomerasi atau penggumpalan dari partikel-partikel terdestabilisasi menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan dapat dipisahkan oleh proses sedimentasi dan proses filtrasi. Tujuannya untuk mempercepat proses penggabungan flok-flok yang telah dibibitkan pada proses koagulasi. Untuk efektivitas flokulasi bisa dilihat dari kualitas air setelah dilakukan pemisahan flok secara mekanik. Tahapan proses dalam pengolahan air menggunakan metode koagulasi flokulasi. Koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang terjadi secara berurutan. Tujuannya untuk mentidakstabilkan partikel tersuspensi, sehingga menyebabkan tumbukan partikel dan tumbuh menjadi flok. Yang pertama, koagulasi dengan melibatkan netralisasi dari muatan partikel dengan penambahan elektrolit atau koagulan. Kemudian, agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar, disebut dengan mikroflok. Pengadukan cepat untuk mendispersikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbukan partikel itu sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Biasanya proses koagulasi membutuhkan waktu sekitar 1-3 menit. Kemudian selanjutnya yaitu tahap flokulasi. Tahap ini disebabkan adanya penambahan sedikit bahan kimia yang disebut dengan flokulan. Mikroflok yang terbentuk pada saat proses koagulasi sebagai akibat dari penetralan muatan. Mereka akan saling bertumbukan dengan adanya pengadukan lambat dan menghasilkan flok yang lebih besar. Pertumbuhan ukuran flok akan terus berlanjut dengan penambahan flokulan atau polimer dengan bobot molekul yang tinggi. Polimer itu bisa menyebabkan terbentuknya jembatan, mengikat flok, memperkuat ikatan, dan menambah berat flok sehingga meningkatkan rate pengendapan flok. Waktu yang diperlukan untuk proses itu atau proses flokulasi tadi kisaran antara 15-20 menit sampai 1 jam. Selain dilampirkan gambar sebelumnya, berikut merupakan gambar mengenai proses pengolahan air, koagulasi, flokulasi secara lebih jelasnya. Koagulasi flokulasi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama,
lebih cepat, efektif, dan efisien menghilangkan bahan-bahan limbah dalam bentuk koloid dengan menambahkan koagulan. Kemudian yang kedua, memudahkan partikel-partikel tersuspensi yang sangat lembut dan bahan-bahan koloidal di dalam air menjadi agregat dan membentuk flok sehingga bisa dipisahkan dengan proses pengendapan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan beberapa jenis organisme dalam air. Sehingga dari penjelasan secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa koagulasi flokulasi merupakan proses berkelanjutan, di mana proses awal itu adalah koagulasi, artinya proses mengadukan cepat untuk menyatukan koloid-koloid menjadi flok-flok kecil. Kemudian dilanjut kepada proses kedua, yaitu flokulasi, artinya mengadukan lambat untuk membentuk flok menjadi lebih besar sehingga lebih mudah untuk dipisahkan dengan air. Kemudian untuk keunggulan dari koagulasi flokulasi itu, yang pertama lebih cepat, kemudian efektif, efisien dalam menghilangkan bahan-bahan limbah dalam bentuk koloid dengan menambahkan koagulan serta menghilangkan beberapa jenis organisme dalam air. Baik, mungkin penjelasan dari saya cukup itu saja. Saya kembalikan kepada partner saya, Ikhwan, dipersilahkan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.